Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa dari kelas B Akuntansi, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pemahaman saya mengenai materi Ma'rifatullah. Materi Ma'rifatullah ini terdiri dari materi Ta'riful Insan, hakikat manusia, potensi manusia, dan nafsu insan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas materi mengenai Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terdiri dari 4 bahasan. Yang pertama ada Ta'riful Insan, hakikat manusia, potensi manusia, dan nafsu insan. Pengertian Ma'rifatul Insan. Pengertian Ma'rifatul Insan menurut bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat artinya mengenal, sedangkan insan artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan menurut bahasa adalah mengenal diri sendiri. Sedangkan menurut istilah, Ma'rifatul Insan adalah suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah, merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Jadi, Ma'rifatul Insan menurut istilah adalah mengenali dan memahami penciptaan manusia sebagai makhluk Allah. Manusia. Secara bahasa, manusia adalah makhluk yang mempunyai akal untuk berpikir. Sedangkan menurut istilah, manusia adalah seorang individu. Asal penciptaan manusia. Ada 2. Yang pertama, tanah. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surah Al-Hijr ayat 28. Jadi manusia diciptakan dari tanah liat kering kemudian dibentuk oleh lumpur yang hitam. Karena manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali lagi ke tanah. Yang kedua, ruh. Ruh ini tidak terlihat tetapi terasa eksistensinya dalam jiwa manusia, karena ruh dapat merasakan, meyakini, menghendaki, memutuskan. Unsur-unsur manusia. Yang pertama ada qalb atau hati. Ini tidak berupa fisik tetapi berupa perasaan yang dapat berbolak-balik, dapat perasaan sedih, gembira, senang, yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Yang kedua ada bebas memilih. Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan oleh 2 pilihan. Dia bebas memilih mau ke jalur yang kebaikan ataupun keburukan. Itu akan menentukan takdirnya. Tetapi diusahakan manusia untuk memilih jalur atau arah kebajikan. Yang ketiga ada akal. Akal merupakan alat untuk berpikir. Manusia diberi kelebihan yaitu mempunyai akal. Yang keempat ada jasad. Jasad ini berupa fisik karena sangat mudah dikenali, dapat dilihat dan dapat diraba. Jadi jasad merupakan fisik manusia. Selanjutnya ada hakikat manusia. Hakikat manusia ini mengenali manusia sebagai makhluk yang lemah, tetapi kelemahan tersebut harus dijadikan kekuatan. Selanjutnya manusia juga harus mengenali apa saja tujuan manusia diciptakan, untuk apa manusia diciptakan. Yang pertama, alam fitrah. Manusia diciptakan dalam keadaan yang suci. Yang kedua, lemah. Manusia lemah dalam menahan hawa nafsu, lemah dalam hal kesabaran. Yang selanjutnya ada bodoh. Manusia diciptakan dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang terakhir ada fakir. Manusia merupakan makhluk yang butuh atau berkehendak. Manusia membutuhkan Allah dalam setiap urusan hidupnya. Manusia melibatkan Allah, harus melibatkan Allah dalam segala urusan hidupnya.
kemuliaan yang ada pada diri manusia. Yang pertama, ditiupkan ruh. Ketika diciptakan, manusia ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Yang kedua, ditundukkan alam kepadanya. Alam dapat bersahabat dengan manusia, dapat membantu dalam kegiatan sehari-hari manusia. Yang terakhir, memiliki keistimewaan. Di sini manusia diberikan rezeki, diberikan akal, diberikan kelebihan atau kemampuan yang ada dalam dirinya. Beban yang ada pada manusia atau untuk apa manusia diciptakan. Tujuannya yang pertama, ibadah. Manusia diwajibkan untuk beribadah. Karena tujuan pertama Allah atau tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah, untuk menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Yang kedua ada khalifah, yaitu menjadi pemimpin di bumi. Menjadi pemimpin yang mengarahkan pada kebaikan. Balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama ada surga. Surga ini diberikan kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, yang berbuat hal-hal positif, berbuat kebaikan, membantu orang, menolong orang, dan hal lainnya yang bersifat positif. Yang kedua ada neraka. Neraka ini bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang melarang apa yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya ada potensi manusia. Potensi adalah kemampuan atau kekuatan yang ada dalam diri manusia. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi adalah merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia memiliki kelebihan dalam penciptaannya, yaitu kemampuan atau kekuatan yang ada dalam dirinya. Potensi ini ada dibagi menjadi 3, yaitu potensi jasmani atau potensi yang berupa fisik. Yang kedua ada potensi rohani, potensi yang berupa spiritual. Selanjutnya ada potensi akal, potensi yang berupa mindset atau pemikiran, pola pikir. Potensi ini ada di dalam pola pikir, mindset kita. Selanjutnya ada nafsul insan. Nafsul insan, nafs artinya jiwa atau roh. Nafs merupakan jiwa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Salah satu bukti kekuasaan Allah adalah diciptakannya an-nafs. Jadi nafsul insan ini merupakan perasaan manusia, perasaan sedih, emosi, marah, dan lainnya. Nafsu dibagi menjadi 3, ada tingkatan nafsu. Yang pertama nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang mengarah kepada ketenangan, nafsu yang mengarah kepada kebaikan. Misal dari nafsu mutmainah ada contoh dermawan, suka berbagi. Itu merupakan nafsu mutmainah, nafsu yang mengarah pada kebaikan. Yang kedua ada nafsu lawamah, nafsu atau jiwa yang tarik-menarik antara jiwa yang tenang, nafsu mutmainah, dengan nafsu amaratu isui yang mengarah kepada mungkar. Yang terakhir ada nafsu amaratu isui. Nafsu amaratu isui ini adalah jiwa yang menyuruh kepada yang mungkar, jiwa yang menyuruh kepada kejelekan. Jadi nafsu yang mengarah pada kejelekan atau nafsu yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Untuk kesimpulannya, dalam materi Ma'rifatul Insan ini kita diharuskan atau kita harus mengenal siapa diri kita, potensi-potensi apa yang dimiliki, terus apa hakikat kita sebagai manusia, kenapa kita diciptakan. Kita harus mengetahui kita diciptakan untuk apa, yaitu untuk beribadah. Terus nafsu apa yang ada dalam diri kita sehingga kita dapat mengontrol nafsu tersebut dan kita tidak terjerumus pada
hal-hal yang negatif. Mengenal diri sendiri ini merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan, karena sebelum kita mengenal orang lain, kita harus mengenal diri kita sendiri. Manusia diciptakan oleh apa saja kelebihan yang ada dalam diri manusia, sifat-sifat apa yang mungkin ada dalam diri manusia. Itu merupakan dasar kita mengenal diri sendiri. Selanjutnya, hakikat manusia, yaitu manusia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Selanjutnya, potensi manusia, kemampuan-kemampuan atau kelebihan apa yang ada atau yang tersimpan dalam diri kita, sehingga potensi tersebut dapat terus dikembangkan. Selanjutnya ada nafsu yang ada dalam diri manusia. Nafsu itu dapat dikendalikan oleh kita, walaupun sangat berat gitu. Makanya kita harus mengenal dulu nafsu apa yang ada dalam diri kita. Menurut saya, Marifatul Insan ini merupakan hal yang sangat penting, karena kita harus mengenal diri kita. Sebelum kita mengenal orang lain, kita harus mengenal diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.